Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Revansyah, tapi teman-teman biasa memanggil saya Revan. Kadang ada juga sih yang manggil Repan, mungkin biar lebih gampang aja. Buat saya, panggilan apapun itu jadi tanda keakraban. Saya lahir di Tangerang, 2 Februari 2007. Sekarang saya tinggal di Pamulang Timur. Ayah saya, Alamsyah, seorang wira swasta yang tangguh, dan ibu saya, Mita Sari, adalah ibu rumah tangga yang super sabar. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Cita-cita saya, wah, dulu itu berubah-ubah. Pernah mau jadi pemadam kebakaran karena kagum sama keberanian mereka. Terus, pengen jadi pesulap karena suka lihat trik-trik yang bikin orang terhibur. Saya mempunyai cita-cita. Pemadam kebakaran juga karena setelah menonton Upin Ipin episode Bombe. Dan juga mempunyai cita-cita pesulap karena setelah nonton Upin Ipin episode ini. Juga mimpi jadi pemain bola. Tapi sekarang, cita-cita saya lebih sederhana. Menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dan langkah awal untuk itu adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perjalanan belajar saya dimulai bukan dari TK, tapi dari TPA Darussalam dekat rumah, sejak umur 4 tahun. Di sana saya belajar ngaji, huruf hijaiyah, dan doa-doa. Awalnya masuk pagi, tapi pas mulai TK, jadwalnya pindah jadi sore. Di TPA ini saya belajar disiplin dan tanggung jawab. Alhamdulillah, saya sering dapat juara 1. Tapi yang paling seru itu teman-temannya. Waktu istirahat, kita sering main bola, petak umpet, atau benteng. Masa kecil yang seru banget. Umur 5 tahun, saya masuk TK bintang kecil. Wah, rasanya campur aduk, senang tapi juga deg-degan. Di sana, saya belajar banyak hal baru dengan cara yang asik, kayak menanam kacang hijau di gelas pakai kapas. Momen paling berkesan itu waktu perayaan Hari Kartini. Saya pakai baju adat Padang warna merah. Walaupun bukan orang Padang, rasanya bangga banget bisa ikut merayakan keberagaman budaya Indonesia. Lulus TK, saya lanjut ke MI Saadatul Darain Duam. Karena dekat rumah, saya sering jalan kaki ke sekolah. Di sini, pelajaran agama dan umum digabung, jadi ilmunya seimbang. Saya aktif di banyak kegiatan, pernah jadi pembaca rawi Maulid Nabi, pengurus upacara, sampai ikut ekstrakurikuler tahfiz Al-Quran setiap Sabtu. Gurunya seru, sering ada games berhadiah makanan ringan kalau bisa jawab pertanyaan. Belajar jadi nggak membosankan sama sekali. Cuplikan. Latihan untuk penampilan kelulusan SD. Jenjang berikutnya adalah MTS Daarul Hikmah. Alhamdulillah, saya lolos tes dan masuk kelas unggulan IPTEK. Di kelas ini ada les tambahan IPA setiap hari Jumat, jadi ilmu saya makin dalam. Teman-temannya juga asyik dan saling bantu, tapi di awal SMP saya sempat kecelakaan motor dan harus dirawat di rumah sakit sebulan. Ketinggalan banyak pelajaran dan momen kenalan sama teman-teman baru. Lalu, datanglah pandemi COVID-19. Sekolah diliburkan, dan kami semua harus belajar online. Awalnya seneng, ternyata keterusan sampai setahun lebih. Banyak tantangannya, mulai dari sinyal internet sampai susah paham materi. Syukurlah, pas kelas 9, kami bisa kembali ke sekolah, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Setelah MTS, saya masuk ke SMA Muhammadiyah 8 Ciputat dan memilih jurusan IPA. Ini tantangan baru karena ada pelajaran fisika dan kimia yang lebih mendalam. Saya sadar masa SMA itu penting untuk cari jati diri.
Makanya, saya gabung Ekskul Karya Ilmiah Remaja atau KIR. Di sini, saya bisa praktik langsung ilmu sains. Kami pernah bikin lilin aromaterapi, eksperimen hand fire yang menegangkan, sampai bedah mencit. Pengalaman pertama saya di KIR itu bikin es krim, sederhana tapi berkesan banget. Saya juga sempat jadi pengurus KR dan asisten lab untuk ujian praktik kimia. Momen paling membanggakan itu waktu kelas 12, kami mewakili sekolah di lomba Piala DPRD Kota Tangerang. Akhirnya, momen kelulusan tiba. Rasanya haru dan bahagia, semua kerja keras terbayar lunas. Sekarang, setelah lulus SMA, tekad saya sudah bulat, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saya ingin memperdalam ilmu sains, meraih cita-cita, dan semoga suatu hari nanti bisa bekerja di perusahaan ternama di Indonesia, serta menjadi pribadi yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita perjalanan saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.